Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, para pendengar dan pemirsa sekalian, kami bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Hasim yang meminta penjelasan tentang talak satu, talak dua, dan talak tiga. Mana talak yang bisa rujuk, mana yang tidak. Ya. Sekarang masalah talak. Talak ini ada talak. Talak ini pertama hak laki-laki ya, yang Allah berikan kepada laki-laki. Jadi laki-laki punya hak untuk mentalak istrinya. Dan talak ini hukum prinsipnya boleh. Tapi bisa juga hukum yang lain. Seperti talak itu haram hukumnya, makruh hukumnya, ada pula sunat hukumnya, macam-macam lah. Sesuai nanti dengan kondisinya. Nah, sekarang talak ini diatur oleh Allah. Maka ada talak itu kalau dari sisi boleh kita rujuk lagi kepada istri atau tidak. Talak itu terbagi dua. Maka ada namanya talak itu raj'i, ada namanya talak bain. Talak raj'i ini bain ada dua pula macamnya. Ada bain sughra, ada bain kubra namanya. Talak raj'i ini adalah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dalam ayat tegas, at-talaqu marratani. Talak raj'i itu adalah talak satu dan talak dua. Apa arti talak raj'i ini, talak satu dan dua? Bahwa orang kalau dia mentalak istrinya satu atau talaknya talak dua, maka dia masih diberi peluang untuk rujuk kepada istrinya, tapi dengan catatan masih dalam masa iddah. Tutup Pak ya, iddahnya masih berlaku. Masa iddah berapa Pak Ustaz? Kalau Bapak mazhab Syafi'i, iddah itu 3 kali suci ya. Kalau wanita itu masih ada haidnya, masih wanita subur. Tapi kalau wanita itu sudah monopos, maka itu 3 kali suci tapi 3 bulan. Atau wanita yang belum sama sekali haid, berarti kecil masih, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Jadi ini pertama, di talak satu boleh dia rujuk kepada istrinya dengan catatan sebelum habis 3 kali suci. Tapi kalau 3 kali suci sudah habis, bahkan sudah 4 kali suci pula, belum juga dia rujuk, maka apa? Boleh rujuk. Maka istrinya sekarang statusnya tidak raj'i lagi. Jadi raj'i itu sampai kapan? Itu hanya Bapak Ibu sekalian sampai iddah habis. Kalau habis iddahnya talak satu dan talak dua, maka tidak raj'i lagi namanya. Maka talak itu berubah menjadi talak bain sughra. Bain sughra ini apa artinya? Bapak masih bisa merujuknya, tetapi dengan nikah yang baru, datang ke Pak Kua lagi masih bisa. Maka itu namanya bain sughra, kecil, tapi itu 1-2. Tapi kalau seandainya setelah selesai iddahnya, talak satu tu Bapak biarkan dia dah rujuk-rujuk, habis iddahnya sudah, maka perempuan itu sudah tanggal hubungan suami istri dengan Bapak, tidak ada lagi. Kalau sempat dilamar orang lain dia setelah habis iddah, kemudian diterima lamaran itu dan terjadi akad nikah, maka Bapak tinggal gigit jari, tak bisa lagi. Padahal talak satu tadi itu baru, cuma Bapak biarkan dia sampai selesai iddah. Selesai iddah dia dilamar orang, diterima, menikah, ya sudah. Bisa balik kali Pak Ustaz? Bisa. Tunggu dulu suami tadi mati, atau tunggu dulu lah dia menceraikannya. Itulah itu. Banyak seperti itu. Akhirnya menjadi duda tua, duda lapuk.
Kenapa? Karena istri sudah dinikahi orang. Karena tadi tidak mikir-mikir, emosi. Banyak gitu Pak. Ada bapak teman nangis ke rumah. Oh, ditalak sudah 10. Oh, Ustaz, gimana caranya? Saya masih cinta sama istri saya, tapi sudah 10 kali saya talak. Sekarang 10. Jangan ke 10, 3 saja tak boleh deh. Jadi itu ya, 2 sama begitu. Besar rujuk dalam iddah. Setelah iddah, kalau dia belum menikah, maka bapak bisa rujuk tapi dengan nikah baru. Pakai saksi, pakai wali dan pakai mahar kembali. Baru lagi. Karena dengan habis iddah tadi, hubungan suami istri putus. Tapi kalau talak 3, ini sudah talak yang ketiga. Kalau pasti mulai hari bapak talak, maka bapak wajib pisah dan tak boleh rujuk lagi. Kalau talak 3 tak rujuk di dalam iddah atau di luar iddah, maka talak 3 itu namanya talak bain kubra. Itu tak bisa lagi itu. Fa in talaqaha, kata Allah, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira. Talak, kamu diberi kesempatan 2 bisa rujuk. Tapi kalau kamu setelah 2 kamu talak lagi, fala tahillu lahu min ba'du. Itu Allah bilang tu. Kemarin saya ditanya oleh ibu-ibu, kenapa Pak Ustaz kami diberi cuma kesempatan 3, kenapa tidak 4 kali Pak Ustaz? Ada ibu-ibu bertanya, rupa setelah talak istrinya, suaminya 3, dia pengen balik lagi, kasihlah 4 Pak Ustaz. Itu bukan kepegangan Ustaz, itu hukum Allah. Sami'na wa ata'na. Jadi kalau sudah talak 3, fala tahillu lahu min ba'du, nak halal lagi perempuan itu baginya, kata Allah. Tapi Allah masih berikan dia peluang halal hatta tankiha zawjan ghairah, sampai syaratnya Allah perketat kapan dia boleh menikahi dia lagi. Tapi kalau balik dia harus menikah dulu dengan nikah baru. Tak ada rujuk-rujuk, istilah rujuk lagi itu, nikah baru. Kemudian kapan dia boleh menikahi lagi? Dengan syarat dia sudah menikah dengan laki-laki lain. Jadi kalau sudah talak 3 Pak, tunggu dia menikah dengan laki-laki lain dulu. Tapi bapak tak boleh rekayasa. Dibayar orang, saya mau balik nih, syaratnya kamu dia harus menikah dengan laki-laki. Sekarang kamu yang nikah ya, saya bayar nikah kamu semua. Tapi awas jangan kau sentuh-sentuh, awas kau. Setelah kau nikahi, cerai supaya bisa balik, itu tak boleh. Dari nikahnya harus normal, tidak boleh sifatnya muhallil. Muhallil itu apa? Orang yang kita bayar hanya sekedar menghalalkan, maka tak boleh rekayasa. Itulah beratnya. Maka bapak-bapak, hati-hati menggunakan kalimat talak. Ya, marah-marah betul sama istri, hindari mengucapkan kalimat talak, menyesal nanti. Karena banyak sekali menyesal terjerumus kepada yang haram. Banyak sekali. Ini hari ini juga saya ditanya sore tadi, gitu juga. Bisa Pak Ustaz, macam-macam pertanyaan jemaah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mikir-mikir talak. Jadi kalau marah-marah dengan istri itu emosi, itu pekerjaan istri itu sudah. Perempuan itu memang sifatnya curhat, marah-marah, cepat tersinggung. Itu biasalah perempuan itu. Maka bapak-bapak kalau perempuan marah-marah, sudah pergi ke warung minum kopi. Minum kopi. Biar dia ribut sendiri di rumah, daripada nanti kalau ditunggu nanti lain yang terjadi. Karena kalau dia sudah marah Pak, semua disebutnya. Kena akalnya dihina ya bapak, woi macam-macam. Karena keluar kata-kata yang menghina, dia sedang marah memang. Awat bapak, itu bapak pasang harga diri bapak. Udah kacau itu, cara itu. Oh, ini harga diri saya, ada.
Pak dapat istri tidak ada harga-harga diri. Kalau sudah istri maka dimaklumi. Kalau marah-marah dia minimal sumbat dengan kapas. Nah, kalau nak pergi selimut tu ambil tu 10 gitu, biarin dia ada marah-marah. Dia marah-marah sebentar aja itu, udah lepas semuanya. Tu sore senyum lagi nanti. Ada masalah. Maka di sini itulah sebabnya talak di tangan laki-laki, tidak dikasih di tangan perempuan. Karena kalau dikasih di tangan perempuan, mabuk bapak kena talak tiap hari. Tiap hari bapak kena cerai. La ilaha illallah. Mungkin 10 kali bapak diceraikan. Kurang duit, saya ceraikan kamu. Kurang belanja, saya ceraikan kamu. Alhamdulillah, tak dikasih di tangan mereka cerai itu. Maka kalau mereka minta cerai, prosesnya agak sulit sedikit. Supaya apa? Ada orang yang mempertimbangkan dulu. Maka dia kalau minta cerai harus lewat hakim. Maka hakim yang cerdas mempertimbangkan, menasihat, kamu kenapa minta cerai? Apa masalahnya? Maka hakim biasanya itu melobi-lobi dulu. Kadang-kadang masalah belanja, wah kamu masak begitu, apa dia biasanya itu didamai, diusahakan didamaikan itu. Nah, terbanyak damai. Karena perempuan itu emosional, itu sifatnya. Alhamdulillah, itu Pak ya. Jadi kalau sudah talak 3, itu namanya talak bain kubra, tak boleh dinikahi kecuali dia menikah. Jadi talak raj'i hanya 2, 1, 2. Tapi selama dalam iddah. Kalau sudah habis iddah, tidak talak raj'i lagi namanya. Itu talak bain. Bapak kalau mau rujuk harus dengan akad baru. Wallahu a'lam bishawab.